Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Masih bersama saya Ibu Dwi Astuti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA untuk materi zat aditif pada makanan. Bagaimana keadaan anak-anakku semua di rumah? Saya doakan semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar tentang makanan dan fungsinya. Saya selalu mengajak kepada anak-anakku semua untuk mengonsumsi baik itu makanan maupun minuman yang sehat, bergizi dan halal, supaya badan kita selalu terhindar dari segala jenis penyakit. Marilah kita selalu menjaga kesehatan dengan melaksanakan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Anak-anakku semua, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi zat aditif pada makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan zat aditif pada makanan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dampak zat aditif apabila dikonsumsi secara berlebihan. Apakah zat aditif itu? Saat kita memasak, misalkan memasak rendang, kita pasti akan menambahkan bahan-bahan tertentu, misalnya kunyit, gula, penyedap, daun salam, jahe, dan masih banyak lagi yang kita tambahkan. Bahan-bahan yang kita tambahkan tersebut itulah yang dinamakan dengan zat aditif. Jadi zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dengan maksud atau tujuan tertentu. Perhatikan makanan berikut, yaitu makanan dengan zat aditif: kue putu ayu, es krim, tahu, dan mie instan. Kalian semua pasti pernah mengonsumsinya. Bahkan kalian menyukainya, bukan? Mengapa zat aditif perlu ditambahkan pada makanan? Tujuan penggunaan zat aditif antara lain yang pertama, supaya makanan tersebut lebih manis. Yang kedua, lebih awet. Yang ketiga, lebih menarik. Dan yang keempat, lebih sedap. Berdasarkan asalnya, zat aditif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zat aditif alami, zat aditif yang dapat diperoleh dari alam, dan zat aditif buatan, yaitu zat aditif yang diperoleh melalui proses kimia. Berdasar fungsinya, zat aditif dibedakan menjadi 4. Yang pertama pemanis, yang kedua pewarna, yang ketiga pengawet, dan yang keempat yaitu penyedap. Mari kita lihat contoh zat aditif pewarna baik yang alami maupun yang buatan. Pewarna alami kuning bisa kita ambil dari kunyit. Yang buatan dengan menggunakan tartrasin, misalnya saat kita memasak nasi kuning. Untuk warna biru alami bisa kita gunakan bunga telang, dan yang buatan kita gunakan brilliant blue. Contoh yang saya ambil di sini yaitu telur yang dikasih warna biru. Untuk pewarna hijau alami kita bisa ambil dari daun suci. Pewarna alami warna hijau buatan yaitu fast green
Contohnya melumpan. Pewarna merah yang alami kita bisa menggunakan daun jati, dan yang buatan kita bisa menggunakan daun. Contohnya terlihat seperti gambar, yaitu untuk zat aditif pemanis alami kita bisa menggunakan gula, kita bisa menambahkan madu, ataupun kita bisa menambahkan kurma. Sementara untuk pemanis buatan kita bisa menggunakan sakarin atau siklamat atau sorbitol. Untuk pengawet, supaya makanan yang kita buat lebih awet, secara alami kita bisa menggunakan cara pengeringan dengan bantuan sinar matahari, atau kita tambahkan gula ataupun garam. Untuk pengawet buatan, kita bisa menambahkan natrium benzoat, natrium nitrit, ataupun asam sorbat. Untuk zat aditif terakhir yaitu penyedap. Untuk penyedap secara alami kita bisa menggunakan rempah-rempah atau kaldu ayam ataupun kaldu sapi. Penyedap buatan kita bisa menambahkan monosodium glutamat atau MSG, atau yang lebih dikenal di masyarakat dengan nama micin, atau kita tambahkan guanosin monofosfat atau ionosfin monofosfat. Sekarang bagaimana cara kita mengenali kalau makanan tersebut mengandung zat aditif? Makanan yang mengandung zat aditif biasanya warnanya lebih menarik atau rasanya lebih sedap, rasanya lebih manis, rasanya lebih kenyal, bahkan tidak dihinggapi lalat. Batas penggunaan zat aditif harus sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 /Per/9/88 tentang bahan tambahan makanan. Zat aditif yang dibatasi penggunaannya tentunya zat aditif yang secara buatan, karena kalau tidak dibatasi penggunaannya akan berdampak kepada tubuh. Apa saja dampaknya? Dampak yang pertama bisa menyebabkan risiko penyakit kanker. Yang kedua sakit kepala. Yang ketiga kita bisa diare muntah. Yang keempat anak gatal-gatal, bisa menyebabkan batuk, pilek, dan asma. Juga bisa menyebabkan gangguan tiroid. Anak-anakku semua, zat aditif kadang-kadang disalahgunakan di masyarakat, mungkin dengan tujuan untuk mengambil keuntungan yang lebih besar. Zat aditif yang sering disalahgunakan yaitu formalin. Formalin itu biasa digunakan untuk mengawetkan mayat, ataupun rodamin B yang biasa digunakan untuk mewarna tekstil. Makanan yang biasa disalahgunakan dengan ditambahkan zat aditif tersebut yaitu bakso, tahu, arem-arem, dan makanan dengan zat pewarna, misalkan roti ataupun permen. Anak-anakku semua, setelah mengikuti video pembelajaran hari ini, silakan untuk bisa mengerjakan tugas di rumah. Silakan hasil dari tugas kalian dikirim ke saya. Saya beri waktu 1 minggu setelah pembelajaran hari ini. Demikian pembelajaran hari ini tentang zat aditif pada makanan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, masih banyak sekali kekurangan. Semoga kita segera dipertemukan untuk tatap muka di dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.